Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Arlinda Ayudiah Arfani, Nada Asti Habibah, Rizka Fitriah, Husna Maulidah, dan Nurul Fadilah akan mempresentasikan mengenai gangguan berbahasa dan berbicara. Silahkan ditonton. Otak memegang peranan yang sangat penting pada bahasa dan suatu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Kelaziman tersebut membuat manusia jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa. Otak mempunyai peranan yang berbeda dalam bahasa, tentunya bagi fungsi kortikal. Nah, di sini saya akan membahas tentang fungsi kortikal sendiri. Yang pertama, fungsi tutur bahasa berpusat pada dan dikendalikan oleh hemisfer kiri pada orang yang kinan. Fixed-banded, lawan kidal. Dilihat dari segi bobot, hemisfer kiri lebih berat dibandingkan dengan hemisfer kanan dan mengandung memori verbal yang dominan. Sedangkan hemisfer kanan berperan dalam mengatur emosi dan bahasa isyarat baik melalui ekspresi emosi maupun verbal. Hemisfer kiri menyandang tanggung jawab yang lebih dominan pada fungsi tutur bahasa. Tetapi tanpa melibatkan hemisfer kanan, tuturan cenderung monoton, tidak prosodik, tidak mengandung ritme yang baik, tidak mengandung nilai emosi dan miskin akan isyarat bahasa. Yang kedua, sedangkan otak tengah atau mesencephalon atau midbrain adalah bagian terkecil dari otak yang berfungsi sebagai stasiun relay untuk informasi pendengaran, atau inferior collicular dan penglihatan superior collicular. Otak tengah mengontrol sebagai fungsi penting seperti sistem visual dan pendengaran serta gerakan mata. Beberapa bagian otak tengah yang disebut nuklus merah dan substantia nigra berfungsi dalam mengontrol gerakan badan. Dan yang terakhir, konteks cerebri pada otak mempunyai peranan penting baik fungsi elementer seperti pergerakan, perasaan, dan panca indera maupun pada fungsi mental dan fungsi luhur atau fungsi kortikal. Fungsi kortikal ini antara lain terdiri dari sisi pikiran manusia, ingatan atau memori emosi, persepsi, organisasi, gerak, dan aksi, dan juga fungsi bicara atau bahasa. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian gangguan berbahasa dan berbicara. Bicara adalah bentuk bahasa yang menggunakan artikulasi atau kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan maksud. Nah, karena bicara merupakan bentuk komunikasi yang paling efektif, penggunaannya paling luas dan penting. Bicara merupakan keterampilan mental motorik. Berbicara tidak hanya melibatkan koordinasi kumpulan otot, mekanisme suara yang berbeda, tetapi juga mempunyai aspek mental, yakni kemampuan mengaitkan arti dengan bunyi yang dihasilkan. Meskipun demikian, tidak semua bunyi yang dibuat anak dapat dipandang sebagai bicara. Nah, sebelum anak dapat mengendalikan mekanisme otot syaraf untuk menimbulkan bunyi yang jelas, berbeda, dan terkendali, ungkapannya merupakan bunyi artikulasi. Gangguan komunikasi meliputi meliputi gangguan berbicara, bahasa, dan mendengar. Gangguan bahasa dan bicara melingkup gangguan artikulasi. Gangguan mengeluarkan suara atau afesia, kesulitan menggunakan kata-kata, itu biasanya karena memar atau luka pada otot, keterlambatan berbicara atau berbahasa, dan sebagainya. Gangguan berbicara dan berbahasa dalam bahasa kedokteran disebut dengan apesia. Apesia merupakan suatu keadaan di mana anak tidak mempunyai kemampuan dalam berbahasa akibat dari kerusakan otak. Nah, kemampuan dalam berbahasa yang dimaksud meliputi berbicara, menulis, mengarang, serta membaca. Penyebab gangguan fungsi bahasa ini karena adanya kerusakan otak pada hemisfer otak besar. Otak mempunyai dua bagian penting. Kerusakan pada kedua bagian ini akan menyebabkan gangguan berbahasa. Gangguan berbicara. Yang pertama, gangguan mekanisme berbicara. Mekanisme berbicara adalah suatu proses produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara. Gangguan mekanisme berbicara ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, gangguan akibat faktor pulmonal. Gangguan berbicara ini dialami oleh penderita penyakit paru-paru. Para penderita penyakit paru-paru ini kekuatan bernafasnya sangat kurang sehingga cara berbicaranya diwarnai oleh nada yang monoton, volume suara yang kecil dan terputus-putus, meskipun dari segi semantik dan sintaksis tidak ada masalah. Yang kedua, gangguan akibat faktor laringal. Gangguan pada pita suara menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Gangguan berbicara akibat faktor laringal ini ditandai dengan suara yang serak atau hilang, tanpa kelainan semantik dan sintaksis. Yang ketiga, gangguan akibat faktor lingual. Lidah yang sariawan atau terluka akan terasa pedih kalau digerakkan. Maka untuk mencegah rasa pedih ini dalam berbicara, gerak lidah dikurangi sesuai dengan kehendak penutur. Yang keempat, gangguan akibat faktor resonansi. Gangguan akibat faktor ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi bersengau. Misalnya pada orang sumbing menjadi bersengau atau gendeng. Gangguan yang kedua adalah gangguan akibat multifaktoral.
Akibat gangguan multifaktoral atau berbagai faktor bisa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berbicara serampangan. Berbicara serampangan atau sembrono adalah berbicara dengan cepat sekali, dengan artikulasi yang rusak, ditambah dengan menelan sejumlah suku kata, sehingga apa yang diucapkan sukar dipahami. Yang kedua, berbicara propulsif. Gangguan berbicara propulsif biasanya terdapat pada para penderita penyakit Parkinson atau kerusakan pada otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar. Yang terakhir, berbicara mutis. Penderita gangguan mutis ini tidak dapat berbicara sama sekali, bahkan sebagian dari mereka dianggap bisu. Mutisme ini bukan hanya tidak dapat berbicara atau berkomunikasi secara verbal, tetapi juga tidak dapat berkomunikasi secara visual maupun isyarat, seperti dengan gerak-gerik dan sebagainya. Yang ketiga, gangguan psikogenik. Gangguan berbicara psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai suatu gangguan berbicara, karena mungkin lebih tepat jika disebut dengan variasi cara berbicara yang formal tetapi yang merupakan ungkapan dari gangguan psikokal. Yang pertama, berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan anak melakukannya karena ingin dimanja kepada orang tuanya. Yang kedua, berbicara kemayu. Berbicara kemayu ini berkaitan dengan perangai kewanitaan yang berlebihan, yaitu dengan melakukan gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara ekstra menonjol dan gemah gemulai. Yang ketiga, berbicara gegap. Gegap adalah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Yang terakhir, berbicara latah. Latah sering disamakan dengan ekolala, yaitu perbuatan membeo atau menirukan apa yang dikatakan orang lain. Tetapi sebenarnya latah adalah suatu sindrom yang terdiri dari curah verbal repetitif yang bersifat jorok, koprolala, dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Nah, saya akan menjelaskan mengenai gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa ini dinamakan afasia yang terjadi karena rusaknya dua area, yaitu area Broca dan area Wernicke. Nah, afasia ini dibagi menjadi dua, yaitu afasia sensorik dan afasia motorik. Nah, afasia sensorik ini berarti kehilangan fungsi syaraf indera-inderanya. Ditandai dengan kehilangan pengertian bahasa lisan dan bahasa tulis, kemudian dapat membentuk kata-kata baru yang tidak beraturan dan tidak dapat dipahami oleh siapapun, baik itu dirinya maupun orang lain. Kemudian terjadi kerusakan area visual, sensorik, motorik, dan pendengaran pada otak. Kemudian afasia motorik. Nah, afasia motorik ini dibagi menjadi tiga. Ada afasia motorik kortikal. Nah, ini mampu secara ekspresi visual, jadi inderanya itu tidak terganggu sama sekali, tetapi tidak mampu secara ekspresi verbal. Kemudian afasia motorik kortikal. Nah, afasia motorik kortikal ini mampu secara ekspresi visual, jadi inderanya itu tidak terganggu, tetapi kurang mampu secara ekspresi verbal. Jadi dia itu bisa berekspresi verbal, tetapi hanya berceloteh tanpa makna yang jelas. Kemudian yang ketiga ada afasia motorik transkortikal. Nah, di sini mampu secara ekspresi verbal, jadi dia inderanya itu tidak terganggu, tetapi kesulitan menghubungkan pengertian bahasa dengan makna bahasa. Nah, ketika penderita itu diminta mengambil pensil, tapi dia itu bilangnya tulis gitu, sesuatu yang untuk menulis. Nah, itu pensil. Kemudian gangguan berbahasa secara kognitif. Nah, ini ada 4. Yang pertama ada demensia atau Alzheimer. Bisa jadi ini namanya itu pikun. Nah, demensia ini dibagi menjadi 2, ada demensia kortikal dan demensia subkortikal. Nah, demensia kortikal ini ya mereka kesulitan berbahasa, kemudian ada gangguan memori. Pada penyakit demensia ini semuanya itu mengalami gangguan memori. Nah, yang pada kortikal ini ada perubahan struktur kortikal otak. Jadi kalimat yang mereka katakan itu random, topiknya itu melenceng, mengulangi beberapa kata tanpa makna. Nah, ini tuh mirip seperti yang tadi, kalimat yang dihasilkan oleh penderita afasia, tetapi ini memiliki gangguan pada memorinya. Kemudian yang demensia subkortikal ini juga kesulitan berbicara, kemudian kehilangan kontrol otot. Jadi mereka ini biasanya menghilangkan akhiran kata, salah memilih kata, ataupun mengalami gangguan ingatan jangka pendek. Nah, yang kedua ada Huntington disease. Nah, dia ini, penderitanya ini mengalami kekacauan pada otot bicaranya, kesulitan menemukan kata, membeo kalimat, kesulitan memahami informasi, dan kesulitan baca tulis. Nah, di sini diakibatkan oleh kemunduran kemampuan motorik, kognitif, serta kejiwaannya. Nah, kemudian yang ketiga ada skizofrenia. Jadi, dia ini ada trauma, kemudian menutup atau mengisolasi pikirannya, dan sehingga ia berhalusinasi, kemudian berbicara dengan dirinya sendiri atau memiliki dunia sendiri. Yang terakhir ada depresif. Nah, depresif ini ekspresi verbal bercorak kesedihan, mengutuk diri sendiri, kehilangan semangat hidup, dan cenderung berupaya untuk mengakhirinya.
Cara mengatasi anak gangguan bicara. Guru dalam membantu suatu perkembangan anak mewujudkan tujuannya secara optimal, mulai dari membimbing, mengajarkan, ataupun mengarahkan minat bakat potensi anak. Kemampuan yang anak miliki tidak dapat berkembang secara optimal tanpa adanya peran seorang guru dan orang tua. Penanganan yang dilakukan oleh guru dalam suatu pembelajaran dalam mengatasi serta mengembangkan kecakapan bicara anak, yaitu yang pertama, bicara dengan jelas dengan menunjukkan gerak tangan dan juga artikulasi yang tepat. Yang kedua, pengulangan kata-kata secara lebih sederhana, ya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan tata bahasa yang diucapkan. Adapun usaha maupun metode yang digunakan adalah sebagai berikut, yakni mengajak anak berbicara dengan bercerita, memperbaiki pengucapan kata yang keliru, serta memberikan kesempatan kepada anak. Sebagaimana Harlow mengatakan, agar seorang anak tahu bagaimana cara mengucapkan yang benar, maka harus memiliki model bicara yang baik untuk ditiru. Sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.